Di dalam ruang pelatihan, Hong berpakaian hitam, memegang bagian yang benar-benar hitam. Dan berpakaian putih adalah Dewa Petir, dia juga sedang memeriksa pedang hitam murni. Senjata yang bagus. Mata Hong berbinar. Kekokohan bilahnya, di tengah, terasa sangat nyaman untuk digunakan. Ini sangat cocok dengan kemampuan saya. Dewa Petir tidak bisa tidak memujinya, dan, itu sangat tajam. Dengan gerakan yang mudah, hanya dengan mengayunkan pedangnya saja sudah memberikan perasaan seperti mengiris udara. Hong tertawa saat dia melihat Dewa Petir, armor itu adalah harta karun, kamu telah menemukan emas. Haha, sepertinya bukan hanya kami yang mendapatkan beberapa hadiah dari reruntuhan, Luo Feng ini juga mendapatkannya. Dewa Petir hanya bisa memuji, apakah dia menemukan gudang senjata di reruntuhan? Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menemukan senjata yang begitu cocok untuk kita, dan dengan kualitas seperti itu juga? Petik 2. Hong dan Dewa Petir sama-sama memiliki domain mereka sendiri. Mereka berada pada level yang sangat tinggi, meskipun mereka baru saja menerima senjata, mereka hanya membutuhkan gerakan singkat dan merasakannya sebelum dapat memaksimalkan potensi dan kekuatan penuhnya. Menguasai. Sebuah suara rendah terdengar, monster yang menelan baru saja muncul di Amerika, dia berkeliaran di sekitar hutan belantara dan memakan galangan kapal yang rusak, menelan banyak kapal uap yang berkarat. Itu muncul hanya 2 menit dan 18 detik sebelum terbang kembali ke laut. Petik 2. Ekspresi Hong dan Dewa Petir berubah. Tadi malam, monster yang menelan muncul 2 kali berturut-turut, termasuk pagi ini, jadi 3 kali. Setiap kali muncul itu akan keluar dalam waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Ini menjadi sangat hati-hati. Suara Hong dingin, jelas laser dari sebelumnya membuatnya lebih hati-hati. Namun, dari tadi malam sampai sekarang, sebenarnya keluar 3 kali untuk memberi makan. Itu pasti telah mengalami kerusakan parah dan membutuhkan menelan logam dalam jumlah besar untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Petik 2. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dewa Petir berkata dengan serius. Iya, Hong mengangguk. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil kesempatan ketika monster yang menelan keluar dari laut untuk menyerang dan membunuhnya. Mereka tidak menyangka waktu yang dihabiskan di luar begitu singkat dan segera mundur. Kami akan terbang di atas laut mengikuti kekuatan hidupnya dan melacaknya. Saat itu muncul, tatapan Dewa Petir menjadi tajam. Ayo pergi. Hong bahkan lebih jujur. Mereka jelas. Monster yang menelan sekarang adalah salah satu yang masih pulih. Saat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini, ketika monster yang menelan telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, peluang mereka akan semakin kecil. Kota yang Zhou di luar tembok. Kota markas Jiangnan dipisahkan menjadi distrik utama dan 8 benteng besar, 8 kota ini mengelilingi kota utama. Itulah mengapa setelah pertempuran dimulai, pertarungan sesungguhnya terjadi di 8 kota besar, dan distrik utama berada tepat di dalam dan sangat aman. Kecuali jika diserang langsung oleh monster yang menelan, biasanya tidak akan tersentuh. Siu, siu, siu. Pisau menari, terbang melewati dinding logam menuju sungai yang luas. Sungai ini dipenuhi dengan ratusan juta monster mengikuti jalur dari sungai Yangtze, menggali jalan mereka melalui sini. Sungai itu panjangnya 12 km dan lebar 60 meter. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya berenang di sepanjang jalur, membunuh menuju kota yang Zhou, tidak takut mati sama sekali. Mundur, mereka mundur. Para prajurit di dinding berteriak dengan semangat. Jumlah monster yang terbunuh terlalu banyak, seluruh sungai telah tersumbat. Makhluk di belakang bahkan tidak bisa melewati, bersama dengan para pemimpin gerombolan di depan, mereka semua dibunuh dalam sekejap oleh Luo Feng. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur dan berkumpul kembali. Lida Wei mengamati pemandangan di bawah, kita punya waktu sekitar 2 jam untuk istirahat. Luo Feng mengamati mayat-mayat yang menyumbat seluruh sungai, menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak monster. Setiap hari, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya lahir, dapatkah umat manusia mengikutinya? Mereka bisa menahan untuk waktu yang singkat, namun seiring berjalannya waktu, mereka akan lelah dan situasinya akan semakin buruk. Hal terburuk adalah, monster menelan menghancurkan dinding besi markas. Setelah itu hilang, tembok yang dibangun selama puluhan tahun untuk perlindungan, makhluk laut bisa langsung masuk dan membunuh penduduk. Begitu itu terjadi, semuanya berakhir.
Masalah yang paling mendesak adalah pertama-tama membunuh monster yang menelan itu. Luo Feng melihat jam komunikasi taktisnya, itu adalah sumber informasi Dojo of Limits dan Thunder Dojo yang mengirimkan berita. Dua kepala yang hebat, Hong dan Dewa Petir telah pergi dan menuju Samudra Pasifik untuk melawan monster yang menelan. Li Dawei di sampingnya juga menundukkan kepala untuk melihat komunikator arlojinya. Sudah dimulai. Wajah Li Dawei terlihat cemas. Komandan Li, aku akan kembali dulu. Jika ada masalah, beritahu saya. Luo Feng berkata sebelum dengan cepat terbang. Luo Feng terbang tinggi di atas kota Yang Zhou, dia dengan jelas melihat bahwa beberapa layar besar di jalan-jalan telah beralih ke pemandangan di atas Samudra Pasifik. Dan di layar, seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria botak berjubah putih, terbang berdampingan. Luo Feng merasakan jantungnya tenggelam. Harapan terakhir umat manusia. Luo Feng berpikir, alasan untuk menyiarkan ini ke Dojo of Limits, Thunder Dojo, dan ke seluruh dunia, Luo Feng sangat jelas. Bagaimanapun, dua pemimpin dojo terbesar akan bertarung sampai mati untuk umat manusia dan mereka memiliki peluang besar untuk kalah. Apakah mereka seharusnya membiarkan para pemimpin mereka mengorbankan diri mereka sendiri dalam keheningan dan kerahasiaan? Untuk seluruh dunia, kali ini, juga memacu semangat juang umat manusia. Jika Hong dan Dewa Petir berhasil, tentu saja itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Jika gagal, mereka masih akan membangkitkan tekad dan semangat juang umat manusia. Distrik Mingyue, sebagai distrik kecil dojo batas, semua penduduk sudah mulai berkumpul dan menuju dojo. Di dalam aula pelatihan terbesar Dojo of Limits, sekitar 1.000 orang telah berkumpul. Dinding besar di sampingnya memiliki layar besar, proyektor memproyeksikan rekaman pada mereka. Itu adalah Samudra Pasifik. Pada saat ini, Hong dan Dewa Petir, dua prajurit terkuat hingga saat ini di bumi, terbang berdampingan di atas Samudra Pasifik. Target mereka adalah keberadaan makhluk laut terkuat, monster yang menelan. Dari samping terdengar suara yang menjelaskan tempat kejadian dan pertempuran khusus ini, pertempuran penting ini, disiarkan ke seluruh dunia. Ini termasuk pemimpin berbagai negara yang menonton dengan gugup. Dua prajurit terkuat umat manusia. Mereka mempertaruhkan semuanya. Penyelidik Luo, seberapa kuat monster yang menelan itu? Kedua kepala pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut dari belakang Luo Feng. Luo Feng melirik pemuda itu, dia adalah pejuang baru, yang baru saja pindah ke Mingyue belum lama ini. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti sedang menatap langsung ketika dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Mingyue beberapa waktu lalu. Pastinya, mereka akan menang. Luo Feng berkata dengan tegas. Dengan hampir 1.000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala untuk melihat layar. Karena waktu yang singkat, dojo tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan banyak kursi, apalagi pada saat seperti itu, tidak ada yang bisa mempersiapkannya. Keluarga Luo Feng juga hadir. Luo Feng memegang tangan Susin, diam-diam memperhatikan layar. Pada waktu itu, seluruh dunia sedang menyaksikan dua pejuang terkuat umat manusia hingga saat ini, satu hitam sementara yang lain putih, keduanya seperti dewa legendaris terbang di udara. Memang, itu baru sore hari di Huaxia, tetapi untuk Hong dan Dewa Petir yang jauh di lautan, langit sudah gelap. Haha, kakak Hong, menurutmu berapa banyak orang yang mengawasi kita berdua sekarang? Dewa Petir menyeringai dan tertawa. Lebih dari 6 miliar kurasa. Hong tertawa dan meliriknya, pada saat seperti ini, apakah ada kebutuhan untuk hal seperti itu? Hek, tidak bisakah seseorang bangga bahkan sebelum kematiannya? Dewa Petir tersenyum. Wajah nakal itu, puluhan tahun wajah nakal itu, bahkan di saat seperti ini, tetaplah sama. Hong tersenyum saat mengatakan itu. Pada saat itu, jiwa mereka merasakan kehampaan yang belum pernah ada sebelumnya, mereka telah mengabaikan kematian yang akan segera terjadi, membuang segala sesuatu yang lain dari pikiran mereka, target mereka hanya satu. Untuk membunuh monster yang menelan. Dalam keadaan seperti itu, keduanya merasa sangat nyaman. Setiap sel di tubuh mereka hampir mendidih, semuanya siap bertempur. Puan, monster yang menelan itu dengan cepat berenang ke atas, dia akan segera terbang keluar dari permukaan. Sebuah suara bergema di benak Hong. Sistem AI yang menghitung. Sebenarnya, jumlah sistem AI yang diperoleh Hong sangat banyak,
seperti pembangunan ruang virtual Istana Wargot, seperti suara yang berbicara di dalam dojo batas yang selalu berbicara dengan suara lembut itu. Hong bisa mengeluarkan begitu banyak harta untuk ditukar, jadi penghasilannya pasti lebih dari itu. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di bumi, sebagian besar harta dari reruntuhan sebelumnya diambil olehnya sendiri. Seperti saat Luo Feng menghadiri pesta penyidik, Hong hanya membalik tangannya dan gulungan penyidik muncul, ini karena dia memiliki kompartemen penyimpanan ruang, seperti Luo Feng. Sehubungan dengan kualitas harta, Luo Feng telah memperoleh lebih dari dia. Namun dalam hal kuantitas, Hong memiliki lebih dari Luo Feng. Terbang keluar dari permukaan. Hong menatapnya. Pergi ke sana. Hong berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu hitam dan satu putih, dua berkas cahaya dengan cepat menuju ke barat daya. Di malam yang gelap, angin menderu-deru, lautan dalam bergejolak dan ombak menghantam permukaan, gelombang demi gelombang terbentuk setinggi puluhan meter. Gemuruh. Makhluk menakutkan dengan ganas bergegas keluar dari lautan, dengan sayap bersisik besar, 4 cakar, ekor yang kuat, dan tanduk emas yang sepertinya menembus langit. Namun ukiran emas di tanduk itu sepertinya telah sedikit redup dari sebelumnya. Namun, pupil emas gelap itu tampak lebih gila dan menakutkan. Itu adalah jenis kegilaan yang menindas. Itu mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, setelah kekuatannya cukup, pasti akan membalas dendam, dengan kejam. Mengaum. Binatang bertanduk emas itu segera terbang keluar dari permukaan lautan. Sekitar 10 kilometer keluar, tiba-tiba berhenti, sedikit menggerakkan kepalanya, pupil keemasan gelap sepertinya bisa melihat 100 kilometer keluar, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani menantangnya, ini membuat binatang bertanduk emas semakin marah. Garis keturunannya yang murni dan elit membuatnya sangat bangga dan sombong. Melihat ke alam semesta yang luas, itu adalah garis keturunan terdepan dan paling elit. Di planet kecil dan lemah seperti itu, manusia kecil benar-benar berani menantangnya. Gemuruh. Sayap bersisik mulai mengipasi, dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya yang mengarah langsung ke Hong dan Dewa Petir. Seluruh dunia menahan napas pada saat itu. Di dalam ruang pelatihan Dojo of Limits di distrik Mingyue, hampir 1000 orang dengan gugup menonton layar. Di layar, di atas lautan dalam, tubuh besar monster yang menelan kurang dari 1000 meter dari Hong dan Dewa Petir. Gemuruh. Gemuruh. Seluruh tubuh Hong dan Dewa Petir memancarkan cahaya jantung yang berdebar-debar. Dalam sekejap, mereka sudah memulai bakar jiwa mereka. Pertempuran telah dimulai dalam sekejap. Hong, Dewa Petir, semuanya terserah padamu. Luo Feng memegang tangan Susin, menatap perut Susin, dan kembali ke layar. Malam. Lautan yang gelap gulita menderu-deru, angin menderu-deru, dan semuanya gelap. Dan di atas lautan, musuh terbesar dan paling menakutkan umat manusia, monster yang menelan, terlibat dalam pertempuran dengan dua prajurit terhebat manusia Hong dan Dewa Petir. Gemuruh. Gemuruh. Dalam sekejap, Hong dan Dewa Petir sudah mulai menggunakan teknik paling kuat yang tersedia untuk pejuang dengan domain. Jika mereka tidak memiliki domain sendiri, mereka tidak akan bisa memanfaatkan keterampilan seperti itu. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselimuti oleh cahaya hitam. Dewa Petir diselimuti cahaya hijau seperti ular. Haha, Dewa Petir tertawa keras. Haha, Hong juga tertawa. Siu, siu. Keduanya segera menjadi dua sinar cahaya, menyerang langsung ke monster yang menelan dari arah yang berbeda. Monster yang menelan itu melayang di udara, pupil hitamnya dengan dingin memelototi kedua manusia yang berlari ke arahnya. Dari sudut pandangnya, kedua manusia ini hanyalah semut, dua semut yang sedikit lebih kuat dari yang lain yang tak terhitung jumlahnya. Yang Zhou, di dalam ruang pelatihan Dojo of Limits. Luo Feng berada di samping keluarganya, menonton layar dengan gugup. Mereka memberikan segalanya, Luo Feng, dengan Hong dan Dewa Petir memberikan semuanya, mereka sudah memulai bakar jiwa mereka. Pertempuran mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam 1 menit, jika monster yang menelan belum terbunuh, mereka berdua tidak akan bisa melawan. Suara babata bergema di kepala Luo Feng. Hati Luo Feng berada dalam hiruk-pikuk, bakar jiwa, apakah itu mirip dengan bakar jiwa pembaca roh di planet Yunmo? Di dalam berbagai buku dan manual planet Yunmo,
ada banyak hal yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Namun di manual juga terdapat beberapa teknik rahasia, misalnya, dan lain-lain. Masing-masing dari mereka sangat dalam dan dalam, tentu saja, ada keterampilan tentang bakar jiwa. Ini benar-benar berbeda, dalam tingkat keahlian, versi planet Yunmo jauh lebih tinggi. Namun, meski tingkat keahliannya lebih tinggi, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Babata berkata, apa yang mereka gunakan sekarang, adalah jurus pamungkas yang hanya bisa digunakan oleh petarung dengan domain roh, kekuatan mentah, kekuatan, kemauan, semuanya datang bersama-sama melalui alam semesta, meledak pada tingkat kekuatan yang luar biasa. Sangat menakutkan, jika mereka bisa membunuh musuh dalam waktu singkat, mereka masih bisa hidup. Petik 2. Namun, jika monster yang menelan tidak mati, maka mereka akan mati. Kata Babata. Apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana? Tanya Luo Feng. Saat itu di reruntuhan arkeologi tanda pagar 12, Luo Feng telah memperoleh 3 penjaga perak cair tak berdaya, namun melalui perbaikan dan pengisian daya Babata, mereka sekarang dapat digunakan lagi. Hampir. Namun, Luo Feng, penjaga perak cair adalah pengawal. Mereka berdua telah melakukan misi bunuh diri, jadi bahkan penjaga perak cair tidak akan memiliki kemampuan untuk membantu. Babata berkata tanpa daya, kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa dan pasrah pada takdir. Luo Feng menatap layar. Percakapan dengan Babata terasa lama, sebenarnya karena hanya pikiran yang bolak-balik, hanya butuh sekejap. Dan dalam waktu singkat itu, pertarungan di layar sudah mencapai klimaksnya. Itu bisa dianggap sebagai pertempuran tingkat bintang, yang orang biasa tidak bisa lihat dengan jelas dengan mata telanjang. Mereka hanya bisa menonton tayangan ulang di samping, versi yang diperlambat dan mendengarkan penjelasannya. Dan Luo Feng adalah satu-satunya orang di seluruh aula pelatihan yang mampu menyaksikan pertempuran dengan jelas. Tidak bagus, keterampilan melahap terhebat. Ekspresi Luo Feng berubah. Langit di atas. Samudera Pasifik. Ekor binatang bertanduk emas itu menjadi kabur, dengan cepat melewati angkasa dan mencambuk menuju Hong dan Dewa Petir. Suara ledakan terdengar, binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan besar dari tombak musuh, mengurangi kekuatan di ekornya. Melolong. Binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan menusuk telinga, itu, sangat marah. Awalnya mengira keduanya hanya semut yang sedikit lebih kuat, bahwa hanya membutuhkan kekuatan normal untuk dengan mudah meremasnya. Namun setelah terlibat, ia menyadari, kedua manusia kecil ini memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Lebih dari itu, ingatan dan pengetahuan garis keturunan telah menginformasikannya tentang manusia penjelajah bintang. Juga, keterampilan pedang, keterampilan tombak jauh lebih mengejutkan. Setiap tebasan, setiap tembakan seolah dibuat oleh surga, membuatnya tidak bisa diprediksi sama sekali. Bisa dikatakan, binatang bertanduk emas yang baru lahir setahun ini, dengan umur panjang di depan, sebanding dengan bayi manusia yang baru lahir dan masih minum susu. Meskipun garis keturunannya elit, ingatan garis keturunannya sangat besar dan besar, tetapi selain teknik alami, semua pengetahuan dan ingatan lainnya harus dipelajari. Waktu 1 tahun, bagaimana itu cukup? Secara teoritis, bahkan dibandingkan dengan Luo Feng, itu jauh di belakang. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Petir yang telah melangkah ke dunia domain, perbedaannya mencapai ratusan ribu mil. 2 prajurit yang menggunakan bakar jiwa, versus binatang bertanduk emas yang menderita luka berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Mengaum. Binatang bertanduk emas itu membuka mulutnya. Tidak baik. Cermat. Ekspresi Hong dan Dewa Petir berubah, seluruh dunia menyaksikan melalui satelit adegan ini, ekspresi para pejuang dan pejuang semua berubah, semua orang telah melihat kemampuan unik binatang bertanduk emas itu sebelumnya, melahap. Gemuruh. Hong dan Dewa Petir mengikuti rencana pertempuran mereka dari sebelumnya, segera menuju ke arah yang sama dan terbang. Keduanya benar-benar bersatu. Murid-murid binatang bertanduk emas itu mengamati 2 titik kecil ini, sangat marah daripada sebelumnya, 2 manusia kecil yang tidak berharga ini pada dasarnya meminta untuk dibunuh. Ia mengira ia bisa menelan satu persatu, karena mereka bersama, ia bisa menelan keduanya. Cici. Ruang tanpa bentuk menyebar hingga beberapa ratus meter, benar-benar menutupi Hong dan Dewa Petir di daerah tersebut.
Kakak Hong. Ekspresi Dewa Petir sedikit berubah. Huff. Dengan lambaian tangannya, Hong membuat sejumlah besar sisa logam hitam muncul di antara dirinya dan monster yang menelan. Itu sangat padat sehingga sepertinya tidak ada ruang sama sekali di antaranya. Jika itu didasarkan pada massa, sisa logam dalam jumlah besar tampak lebih besar dari monster yang menelan sedikit. Panjang 180 meter, lebar 120 meter, tinggi 100 meter, itu adalah perkiraan jumlahnya. Sisa logam dalam jumlah besar dikemas dengan padat. Orang harus tahu bahwa kapal X-81 Black Dragon Mountain yang diperoleh Luo Feng hanya berukuran 100 meter. Dan meskipun logam kapal mungkin banyak, ada banyak ruang di dalamnya, seperti aula besar, kabin, ruang kendali, del. Ini berarti kapal perang, kapal pengangkut, dan lain-lain semuanya hanyalah peluru. Mereka tidak mungkin seluruhnya terbuat dari logam. Namun, apa yang muncul adalah sisa-sisa logam padat dari sebuah mainan. Kami membiarkanmu menelan semua yang kamu inginkan. Jika Anda tidak dapat menerimanya setelah menelan beberapa pangkalan militer, ini adalah sisa-sisa kapal kuno yang mungkin jauh lebih berkualitas daripada logam di seluruh bumi. Faktanya, dengan begitu banyak logam, itu bahkan cukup untuk membangun 10 kapal pengintai. Mari, kita lihat apakah Anda bisa menelan semuanya. Mata Hong dingin saat dia berpikir sendiri. Akal sehat. Itu mirip dengan pria yang makan sesuatu. Begitu dia makan terlalu banyak, mereka akan terlalu banyak. Aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Tatapan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. Hua, satu set logam panjang yang padat. Ayo, ini semua dari saya mengumpulkan dari berbagai negara, total ada 18 bom hidrogen. Ada bom atom lain yang digunakan untuk meledakkan bom hidrogen. Hong baru saja mengeluarkan bom hidrogen. Mengaum. Binatang bertanduk emas itu sangat marah sampai berhenti melahapnya dan mengeluarkan raungan. Terakhir kali, bom hidrogen 1,500 juta ton dan kekuatannya, binatang itu masih diingat dengan jelas. Sekarang 18 bom lagi. Meskipun ukurannya lebih kecil, binatang bertanduk emas itu tidak berani menelan secara acak. Dan, panjang 180 meter itu, lebar 120 meter dan tinggi 100 meter, seluruhnya terbuat dari logam sisa, juga tidak berani menelan. Mengapa harus menggunakan beberapa perjalanan untuk menelan logam, dan tidak hanya sekali dan hanya menelan lebih banyak? Itu karena, perutnya, punya batas. Manusia yang makan terlalu banyak akan kembung. Begitulah logika dia tidak berani makan terlalu banyak. Setelah semua logam ini, hanya satu bagian yang setara dengan 100 logam normal bumi yang berukuran sama. Makan begitu banyak, dunia internalnya akan membengkak sehingga akan runtuh, begitu dunia batin runtuh, ia juga akan mati. Mengaum. Itu mengeluarkan raungan marah, tanduk binatang bertanduk emas yang sangat marah di dahinya tiba-tiba mulai bersinar melalui ukiran emas, pupilnya juga berubah menjadi warna emas cerah. Cahaya emas dengan cepat mengikuti melalui leher, punggung dan sampai ke cakar depannya, cakar tajam yang digunakan untuk menyerang secara langsung. Peng! Sejumlah besar sisa logam dipukul sampai terbang kemana-mana, cakar tajam itu segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Dewa Petir berada. Namun, saat cakar besar itu menyebarkan sejumlah besar logam, gelombang hitam segera menyerbu, kecepatannya mengejutkan. Ci! Suara yang sangat lembut, seperti rambut seseorang yang terbakar, persis seperti monster yang menelan terkena laser B6 tadi. Ci! Gelombang hitam melewati cakar dan menghantam langsung ke perut binatang bertanduk emas itu. Sisiknya yang sangat kuat benar-benar dibor, meninggalkan lubang. Kakak Hong. Suara sedih bergema keras di langit. Kilatan petir menyambar dengan cepat menuju rongga itu. Mengaum. Merasa pria berpakaian hitam itu benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya, binatang bertanduk emas yang marah itu mulai mencakar ke arah pria berpakaian putih botak yang tertutup petir. Cici, gelombang udara yang kuat bergegas menuju pria botak berpakaian putih. Darah segar menyembur di mana-mana, pinggang pria berpakaian putih di bawah telah diiris menjadi daging cincang, hanya bagian atasnya yang baik-baik saja hanya karena baju besi yang tepat yang diberikan Luo Feng padanya. Siu. Dia tidak mundur, bahkan dengan bagian bawah tubuhnya berkeping-keping, dia masih harus bergegas masuk, dia jelas dengan rencana mereka, Hong akan mengebor binatang bertanduk emas dan harga keterampilan yang harus dia bayar, menggunakan keterampilan seperti itu sangat menakutkan.
Rencana mereka dari awal hanya satu, untuk membunuh binatang bertanduk emas. Cara terbaik adalah dengan memasuki tubuhnya. Sepanjang jalan, terlepas dari kematian, kita masih harus membunuhnya. Ada setengah siluet manusia putih. Kedua mata memerah, kegilaan melebihi apapun yang pernah terlihat sebelumnya. Pencahayaan menyelimuti dirinya sendiri di sekitar bagian bawah siluet pria kulit putih. Dia menembus langsung ke dalam rongga. Mengaum. Binatang bertanduk emas itu meraung dengan marah, namun kedua manusia terkutuk itu sudah masuk ke dalam daging dan tubuhnya. Seluruh dunia menjadi sunyi. Luo Feng menatap layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah, sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan memperlambat rekaman. Dalam tayangan ulang, kulit Hong berlumuran darah, hampir seperti dewa gila, menembus sisik binatang bertanduk emas itu dan masuk ke dalam tubuhnya. Dewa petir, dengan hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa, dengan liar bergegas ke dalam tubuhnya, mempertaruhkan semuanya untuk membunuh binatang bertanduk emas itu.